Teman-teman baru Kemala adalah anak-anak yang sebaya dengannya. Sama-sama masih SMA, mencintai musik, suka menghabiskan waktu bersama untuk tertawa dan bicara tentang apa saja. Layaknya anak muda, mereka suka bergaya, memakai celana dan jaket jeans, mengenakan kalung di leher dan rantai di saku celana, menata rambut dengan cat bermacam warna, memoleskan warna hitam di sekitar mata. Kemala pun melakukannya. Ia suka bergaya seperti teman-temannya. Dengan memakai celana jeans, ia bisa leluasa membonceng sepeda motor, berjalan-jalan, bahkan turut bergoyang saat ada pertunjukan. Tentu saja Kemala mengganti penampilan saat hendak pulang. Demikian juga dengan teman-temannya. Kemala kembali memakai rok panjangnya dan mengenakan jilbabnya. Ia bersihkan wajahnya, ia tundukkan pandangannya, kembali ia pulang ke kakek dan neneknya. Idrus dan istrinya tak curiga. Kepada mereka, Kemala selalu pamit pulang sore karena ada tambahan pelajaran di sekolahnya. Idrus dan istrinya tak pernah tahu, Kemala selalu menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman-temannya dengan pakaian yang berbeda. Kadang Kemala pulang terlambat, membuat Idrus marah dan terus bertanya, kenapa dan kemana ia pergi. Kemala menjawab seadanya. Ia bilang, masih ada urusan di sekolah. Idrus pun naik pitam. Dia berteriak keras ke Kemala, bahkan dengan mengulang kata-kata yang selalu tak disukai Kemala. Awas, nanti hamil. Kalau sudah begini, Kemala akan buru-buru masuk kamar, mengunci pintu dan memukul-mukul tembok sambil menangis. Ia ingin segera meninggalkan rumah ini, tapi bagaimana caranya? Hari-hari berikutnya, Kemala akan mengulang hal yang sama, bermain bersama teman-temannya dengan cara yang disukainya. Ia hanya berusaha tak pulang malam, agar kakek dan neneknya tak perlu marah dan bertanya macam-macam, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Tapi, apa mau dikata, tak selamanya Kemala bisa menjaga permainannya. Petang ini mereka diciduk polisi. Saat sedang duduk berjajar di trotoar, polisi memaksa mereka naik ke mobil patroli. Apa yang salah? Tak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Yang pasti, siapapun yang kena razia polisi adalah aib yang merobek harga diri. Idrus masih tetap berdiri di depan sel Kemala. Mulutnya tak juga usai memaki cucunya sendiri. Ia menatap penuh kemarahan kepada Kemala, sementara Kemala masih terus meringkuk, menunduk, dan menangis. Tak usah lagi kau pulang, bikin malu keluarga. Perempuan tak bisa jaga kehormatan. Kata-kata itu terus diulang oleh Idrus. Tak dihiraukannya orang-orang di sekeliling yang terus memperhatikan. Juga tak melunak hatinya melihat satu persatu anak-anak muda itu dibawa pulang oleh keluarganya. Hati laki-laki tua itu tetap membatu, hingga akhirnya ia beranjak meninggalkan Kemala sendirian di sel itu. Polisi pun bertanya kepadanya, bagaimana dengan anak itu? Idrus dengan nada tinggi menjawab, suruh pergi semaunya. Suruh pergi semaunya. Tak ada tempat lagi di rumah saya untuk perempuan macam dia. Idrus meninggalkan kantor polisi tanpa membawa serta cucunya. Tinggallah Kemala sendiri yang masih tersisa di sel itu. Seluruh teman-temannya telah pulang dibawa masing-masing keluarganya. Setengah iba, polisi membuka sel Kemala dan memintanya keluar. Kau sudah bebas, makanya jadi perempuan baik-baik, jangan bikin malu orang tua, katanya pada Kemala. Kemala mengangkat wajahnya. Ia berdiri dengan tegak, lalu berlari meninggalkan selnya sambil berseru. Lalu berlari meninggalkan selnya sambil berseru. Tai kalian semua, teriaknya pada polisi yang dilewatinya. Woi, teriak polisi-polisi itu. Mereka tersinggung dengan ucapan Kemala. Salah seorang polisi berniat mengejar, tapi ditahan polisi lainnya. Biarkan saja, perempuan jalan macam itu tak usah diladeni, kata polisi itu. Kemala terus berlari tanpa menengok ke belakang lagi. Ia susuri jalan raya tanpa tahu hendak kemana. Ia sama sekali tak berpikir untuk pulang. Sudah tak ada lagi tempat untuknya di rumah itu. Bahkan bisa jadi tak ada lagi tempat di kota ini untuknya.
Kabar sudah pasti tersiar. Sesaat setelah dibawa ke kantor polisi, wartawan datang. Mereka difoto, identitas mereka disebarkan. Perempuan tanpa kehormatan. Pada kata itu, seumur hidup namanya akan dilekatkan. Ia telah jadi sampah. Ia telah dianggap mati dan tiada. Apa bedanya dia dengan ibunya yang dipaksa tunduk hingga kehilangan nyawa? Kemala enggan menunda. Ia tak sudi habiskan hidup dengan sesal dan takut. Kemala pun terus berlari.